Ya, enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas mantan jubir ex KPK ya guys ya. Bapak Febri guys. Yang kemarin kita mendengar dan melihat sedang membela si cebong Hasto. Loh, sudah jadi mantan kok sekarang malah membela, guys. Dari dulu Anda ngapain? Terus kenapa diam? Jadi, dulu waktu si Febri menjadi jubir KPK ya guys ya, kasus Harun Masiku itu amleng guys. Ya enggak? Iya. Aduh, kasus Hasto pun amleng. Nggak ada tuh beritanya. Jadi dengan munculnya si ex jubir KPK, si Febri itu ya guys ya, menjadikan bukti kuat bahwa selama ini benar-benar KPK yang megang itu adalah Mak Banteng dari Partai Kebo guys. Bongkar kabeh gini guys ya, itu benar apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi. Biarkanlah waktu yang mengujinya. Jangan lawan orang baik, bos. Nah, nanti semuanya akan terbongkar sendiri. Apakah yakin? Itu saya yakin. Karena apa, guys? Kalau memang itu benar, kasus Hasto itu kriminalisasi hukum ataupun tahanan politik yang digaung-gaungkan oleh Partai Kebo ya guys ya, itu harusnya 5 tahun ke belakang itu kasus Harun Masiku itu udah mencuat ya guys ya. Tapi tidak guys. Karena apa? Dulu Pak Jokowi itu masih dipegang, dicangkram sama Mak Banteng guys. Paham ya dari sini ya? Kebo, tengko-tengkoteng. Kaget ya Pak ya? Dulu pemberantas koruptor, sekarang pembela koruptor. Menurutku ya guys, mau dari kalangan manapun dan mau seberapa banyak pengacara yang akan menjadi kuasa hukumnya Hasto, itu akan jadi percuma apabila tidak pernah membantah apa yang dituduhkan KPK. Hasto ini kan dituduh terlibat di dalam kasus Harun Masiku, baik penyuapannya maupun pelariannya. Coba kalian ingat-ingat, dari kasus ini mencuat, apakah tim kuasa hukumnya Hasto, pihaknya Hasto itu pernah membantah bahwa Hasto ini tidak terlibat loh, buktinya ini gitu. Nggak pernah, mereka nggak pernah membantah berdasarkan bukti yang mereka punya. Yang ada, mereka ini hanya berfokus kepada drama, nangislah, menyalahkan pihak lain lah, ya, kriminalisasi lah, mengancam dengan video dan dokumen yang di Rusia itulah, yang faktanya sampai detik ini ya, itu ya nol besar, omong kosong gitu, ya kan? Ini masukan nih buat tim kuasa hukumnya Pak Hasto. Coba Pak, coba dibantah ya apa yang dituduhkan KPK. Misalnya nih ada peristiwa bahwasannya Hasto ini memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya. Nah, itu coba dibantah bahwasannya Pak Hasto ini tidak pernah memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP. Buktinya ini. Begitu. Nah, dibantah tuh ya, poinnya kan ngebantah apa yang dituduhkan KPK, bukan berdrama, ya kan? Ya paling banter, mereka itu mengatakan bahwasannya kasus Harun Masiku ini kan udah lama, sudah pernah disidangkan, ya kan? Kenapa sekarang seolah-olah dibuka kembali gitu? Ya gimana Pak, ya gimana? Kan emang sebenarnya dari dulu Pak Hasto ini sudah direkomendasikan untuk dijadikan tersangka oleh Bapak Novel Baswedan. Tapi ada apa ya dengan Firly Bahuri kala itu? Kenapa tidak menjadikan Pak Hasto ini sebagai tersangka? Pertanyaan besar tuh. Kenapa, ya kan? Kan nggak mungkin tuh Komeng minta Firly Bahuri untuk tidak menetapkan Hasto menjadi tersangka. Nggak mungkin Komeng kan? Jadi ada apa tuh dengan Firly kala itu?
Kebo. Jawab ini ya. Nanti palingnya Tuh, ngapain kalian selalu mengelak guys ya? Yang namanya kebenaran itu akan menang guys ya. Ingat itu, dimanapun itu ya. Jadi munculnya si Febri itu guys bisa dibilang ya bumerang bagi mereka guys. Pokoknya coba dibantah deh Pak ya itu bahwasannya Bapak Hasto itu tidak terlibat. Buktinya ini begitu Pak, ya kan? Mantan jubir KPK jadi pembelanya Pak Hasto. Lah ini menurut saya malah tambah aneh gitu loh. Kenapa kok saya bilang aneh? Begini, kita tahu ini partai 10 tahun di lingkaran kekuasaan ya, di eranya Pak Jokowi. Dan kita tahu nih, sekarang di era Prabowo banyak banget kasus besar yang diungkap. Nah, kenapa kok kemarin enggak? Kan gitu jadi pertanyaannya ya. Ini mantan jubir malah membela Pak Hasto jadi tambah tanda tanya kita. Ya, kenapa kok di era Prabowo hari ini banyak sekali kasus-kasus besar yang diungkap, bukan hanya ratusan miliar, tapi udah triliunan, kuadriliun lagi, ya. Nah ini jadi tambah aneh loh. Dia masuk ke lingkaran itu, masyarakat pasti banyak bertanya-tanya. Aduh, bukannya nambah power, justru menunjukkan di mana keberpihakan KPK pada waktu itu loh. Prabowo harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan dukung Anies Baswedan. Ya, dia meminta Pak Prabowo. Pak Prabowo katanya harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Erlangga. Waduh. Wan Abud katanya pengen jadi menteri guys itu. Ini anak abah terlalu berhalusinasi guys. Ini gimana guys? Aduh. Sekarang, ya dia bilang Menteri Perekonomian Erlangga, ya Prabowo harus menarik Anies Baswedan dengan gengnya. Siapa geng-gengnya? Kata dia Sudirman Said. Habis itu Mahfud MD, kemudian Tom Lembong. Itu ahli-ahli ekonomi sekarang. Ya, ahli ekonomi sekarang ini katanya orang itu menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Erlangga sekarang. Dia bilang tak mampu katanya Ibu Sri Mulyani sama Bapak Erlangga. Ya, dia habis melihat press release tadi. Jadi dibilang dia itu menyatakan Sri Mulyani gagal dalam 2 bulan bersama Menteri Perekonomiannya. Defisit negara ini dari APBN, defisit dari defisit dia bilang. Jadi dia berharap, dia minta bukan berharap. Harus lagi, harus itu kan berarti kan wajib ya. Pak Prabowo tuh harus menarik Anies Baswedan, ya menggantikan Ibu Sri Mulyani. Pak kalau mimpi yang kelamaan bangun. Ada aja Bapak ini. Anies Baswedan pula mau menggantikan Ibu Sri Mulyani. Sementara Anies sendiri mantan menteri yang kena pecat. Nanti banyak kali dibeli Anies lem Ibon. Habis itu Bapak bilang ya kan, Anies dan gengnya. Ya geng-geng Anies itu Sudirman Said. Aduh Pak Sudirman Said lagi. Menteri SDM yang kena pecat di era Bapak Jokowi. Sama nasibnya sama Anies. Makanya jadi kawan baik. Sama-sama menteri kena pecat. Itu pula lagi mau Bapak suruh menggantikan Ibu Sri Mulyani sama Bapak Erlangga. Yang nggak kena lah Pak. Nanti dikeluarkannya surat rekomendasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Ya dicatutnya nama Pak Prabowo. Kayak dia catut nama Pak Jokowi, makanya kena pecat. Aduh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu, ya Pak, dia itu bagian hukum, nggak cocok jadi menteri menteri keuangan ataupun menteri perekonomian. Bapak ini
ya, kalau mau menyarankan itu orang yang baik-baik lah Pak, bukan menteri-menteri pecatan. Menteri pecatan semua yang Bapak minta, habis itu Tom Lembong. Macam mana Bapak mau nyuruh ya Pak Prabowo untuk menjadikan Tom Lembong Menteri Keuangan ataupun Menteri Perekonomian? Tom Lembong aja kena kasus korupsi. Masa Bapak suruh koruptor ya diambil menjadi menteri? Bapak sehat nggak? Gini aja Pak, saran aku sama Bapak. Ya, biarkan sajalah Ibu Sri Mulyani bekerja. Ya kan? Bapak apa nggak nampak? Ibu Sri Mulyani itu pakar ekonomi. Makanya dia bisa ya menjadi Menteri Keuangan itu dari era Bapak SBY. Bapak Jokowi 2 periode. Sekarang Bapak Prabowo. Dia sudah pasti bisa mengatasinya. Jadi Bapak rileks aja. Kalau Bapak sangat menginginkan ya Anies menjadi menteri, Bapak cari aja tempat lain buat negara sendiri di luar Indonesia ini. Bapak jadi presidennya, Bapak angkatlah itu si Anies jadi menteri Bapak. Anies, Tom Lembong, ya kan, si Sudirman Said. Habis itu Bapak angkat juga tuh lagi, kan banyak itu gengnya si Anies. Ada Amin Rais, Refli Harun, Rocky, terus Abraham Samad, ya. Habis itu siapa lagi? Asegaf, Miriam Sari, Said Didu. Itu Bapak angkat menteri Bapak. Bapak presidennya. Cepatlah sedikit. Bapak berambus dari Indonesia ini, buat negara baru, ya, keluar dari Indonesia ini. Semua yang Bapak tawarkan menteri pecatan. Si Anies menteri kena pecat di zaman Pak Jokowi. Ya. Habis itu Sudirman Said menteri kena pecat juga. Tom Lembong menteri kena pecat juga. Makanya orang tuh geng Pak, karena sama-sama menteri pecatan. Jadi sesama orang yang dipecat menjadi menteri, ya kan, berteman baiklah. Satu geng, karena geng kena pecat. Ya Pak, kalau berpikiran itu ya Pak, mau ngasih ide itu, mau ngasih gagasan itu, yang masuk akal Pak. Ya, jangan ide yang Bapak buat ini ide-ide orang-orang kayak apa ya, orang-orang yang tak waras. Pak Prabowo aja kalau dengarnya, ya kan, gagasan Bapak ini, ya omongan Bapak ini, Prabowo harus menarik. Pak Prabowo pun ketawa sambil bilang, sorry ye. Saudara, kalau kita bahas omongan orang-orang PDIP ini ya, nggak Ahok, Hasto, basernya, nggak ada yang bisa dipercaya. Nomor satu, Anda perhatikan, gertak sambal dulu. Saya punya bukti yang akan menyeret semua orang. Begitu keluar dari kejaksaan aku. Ahok, Hasto. Udahlah, kita tahu kan. Kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian. A few moments later. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris
akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu Jadi ya anak banteng sama emak banteng 11-12 ngomong sudah susah dipercaya, mau apa lagi? Jadi banyak ngomong pun mencoba mengalihkan perhatian. Mau ngomong apa saja kalian, ya Ahok, ya Hasto, ya Deddy Sitorus, udah kayak orang kentut bau busuk. Pret. Iya guys ya, tapi itu adalah kenyataan ya guys ya. Yang selama ini kita lihat dan dengar, mereka cuman sekadar gertak sambal ya guys ya. Ya omon-omon lah guys. Aduh, dan untuk mantan ex-jubir KPK, wow, kami masyarakat Indonesia malah senang Anda berbicara seperti itu. Jadi menjadikan bukti kuat kepada kami ya guys ya, selaku rakyat Indonesia, menyatakan bahwa KPK 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang ya guys ya, itu dipegang oleh banteng guys. Jadi siapa yang melemahkan KPK? Pak Jokowi atau Mak Banteng? Coba dipikir secara akal sehat ya. Jangan dipikir pakai rasa sakit hati. Karena kalau dipikir pakai rasa sakit hati, hati kalian sudah busuk. Jadi nggak bisa berpikir. Aduh ya Allah, ini politik Indonesia ya guys ya, dagelan ini aduh. Tapi memang benar ya guys ya, apa yang dikatakan Pak Jokowi sekali lagi terbukti guys. Biarkan waktu yang mengujinya. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.